Aduh, besok tak payah lagi lah jadi cuma selesai. Nah, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, atau apapun itu kepada kalian semua teman-teman Arif Tapakba dimanapun kalian berada. Hari ini, malam ini, pagi ini, gua ada di camping ground Sungai Kasiye, ditemani oleh Kak Rian dari Karang Taruna Kasiye dan Kak Agung. Sebenarnya ini spesial banget. Hari ini gua ditemani oleh dua manusia-manusia yang agung banget nih sebenarnya nih. Wah, apalah. Nah, Mas Agung hari ini Ketua Pok Darwis Bukit Gatan. Sebenarnya lebih mantap lagi kalau malam ini ada Mas Karim, tapi ada Mas Rian, nggak mengurangi keindahan diskusi dan apa yang mau kita tanya-tanya, apa yang mau kita tahu malam ini. Bisa aja video ini nanti dipisah berdua, tapi kalau bisa disatuin aja. Jadi di acara kali ini ada acara camping ceria Tapakba Chapter 16 di Provinsi Sumatera Selatan, di Kota Lubuk Linggau, di Sungai Kasiye Camping Ground. Beberapa hal yang gua kampanyekan dalam setiap vlog gua, dalam setiap trip gua, dalam setiap pendakian dan perjalanan dan adventuringnya gua, itu tetap pada penanganan sampah gunung. Hari-hari ini kita mulai naik tingkat sedikit. Orang udah mulai membicarakan gunung semuanya. Itu ada sebuah kemajuan buat dunia pendakian dan pariwisata Indonesia. Sekarang lebih fokus ke ketenangan di gunung, ya kan? Ketenangan di gunung. Jadi ada beberapa waktu itu memang sempat menjadi polemik, di gunung itu terlalu berisik. Jadi orang-orang itu pergi ke gunung itu ingin mencari ketenangan, malah jadi sampai ke gunung itu kok jadi kayak ruang diskotik lagi gitu kan. Nah, jadi teman-teman, di video yang terjadi dan tercipta secara tiba-tiba ini, semoga poin-poinnya bisa ditangkap. Nah, jadi video ini nggak ada konsep sama sekali, tetapi semoga bermakna. Contohnya kayak gini, Mas Agung nanya ke Mas Rian nanya ke Mas Agung. Jadi kita saling tanya aja di sini sebenarnya. Nah, nanti teman-teman, gua perkenalkan dulu, gua introduce dulu bahwa beruntung sekali di Lubuk Linggau baru-baru ini objek wisata Sungai Kasiye itu diresmikan dan dikelola oleh Karang Taruna. Karang Taruna apa namanya, Kak? Karang Taruna Kelurahan Lubuk Tanjung. Nah, jadi sebelumnya ini jadi objek wisata tapi tidak dikelola. Dan sekarang ada perhatian dari pemerintah dan ada sedikit sentuhan dari Dinas Pariwisata sehingga difasilitasi ya, Kak, ya? Difasilitasi. Nah, kapan ya, Kak, mulai betul-betul dikelola oleh Karang Taruna ini, dari kapan? Ya, kalau kita dirikan objek wisata Sungai Kasiye itu tanggal 31 Juni 2020. 31 Juni 2020 dan tanggal 27 Juni kita di sini di tempat yang sama. Waktu itu Camcer Tapakba Chapter 13. Nah, jadi nggak jauh berbeda dengan Bukit Gatan dan lagi naik daun juga, nggak jauh kurang juga seperti Sungai Kasiye. Nah, kapan Bukit Gatan, nggak? Kemarin juga. Iya, kapan tuh mulai diresmikan Gatan? Bulan 6. Bulan 6 Ya, juga ya? bulan 6 juga. Bulan 6 juga ya? Tanggalnya? Sekitar tanggal 19. Sekitar Ya. tanggal 19. Tanggal 19 Juni Bukit Gatan. Ya. 31 Juni Sungai Kasiye. Jadi buat kalian para penikmat alam, para pecinta alam atau apapun itu yang kalian suka dengan keheningan, ini adalah sebuah kabar baik, sebuah kegembiraan dan penuh syukur. Ini betul-betul tersedia dan ini betul-betul ada. Nah, gini, selama ini apa nih yang kira-kira berat itu, Kak? Apakah dari pendakinya atau tamunya yang masalahnya misalkan sampah atau gimana kira-kira? Kalau untuk sekarang kita dari segenap anggota Karang Taruna itu sudah membuat struktur dan beberapa koordinator yang kita buat. Salah satunya itu kan tim evakuasi maupun tim kebersihan. Tim evakuasi dan tim kebersihan. Nah, sebenarnya tadi gua mau nanya ini nih, jadi langsung dijawab. Jadi tim evakuasi itu berapa orang, Kak? Tim evakuasi itu terdiri 8 orang. 8 orang. Itu
dia ditempatkan di satu titik atau mencar? Dia mencar dalam beberapa titik di tempat-tempat yang tertentu ya. Contohnya di arus yang deras. Oh, di arus yang deras. Sama di tempat yang lebih dalam ya. Lebih dalam. Jadi Sungai Kasie, besok pagi gua kasih lihat seperti apa pemandangannya. Dari ujung ke ujung akan gua jalan kaki kalau nanti pokoknya gua kasih lihat ke teman-teman sekeren apa, seindah apa Sungai Kasie. Yang paling penting adalah bersih. Kebersihannya wow, mantap. Karena baru, kemudian tim kebersihannya ada, kemudian tim evokasinya ada. Nah, sekarang Bukit Gatan kayak mana enggak? Sama ya? Iya. Di satu titik yang rawan kita kasih pengawas. Oh, pengawas. Iya. Misalkan yang terjal ya? Iya, yang terjal, yang batuan nggak goyang itu kan. Yang pemandu lah kayaknya. Kasih pemandu ya? Wah, itu ada kabarnya katanya tiap malam ada yang naik ke atas ya? Iya, rolling tapi. Oh, rolling? Iya, rolling. Oh, ya. Itu betisnya itu luar biasa ya? Iya, agak keras. Jadi dia nginap atau naik turun? Nginap ya? Nginap. Ada yang naik turun juga, mungkin ada nganter dari orang yang camping, ada pesanan apa? Nganter ke atas. Oh, diantar. Nah, kalau di Bukit Gatan udah sampai ke situ, misalkan ada kekurangan apa, nanti bisa dibantu sama Pak Darwisnya. Bagaimana kalau dikasih Kak? Kalau ada yang camping kayak gini? Kalau ada yang camping kayak gini, ya setidaknya ada tim PK, yaitu penjaga keamanannya. Tim penjaga keamanannya. Nah, malam ini Kak Rian lah yang mendampingi kita, yang melindungi kita, yang menjaga kita di sini. Jadi jujur teman-teman, yang namanya objek wisata baru itu, yang pertama itu pemerintahnya, kemudian pengelolanya, kemudian masyarakat setempat, yang terakhir kita yang datang. Itu semuanya itu harus sama visinya, harus satu tujuannya. Contohnya kayak gini, kalau pemerintah sudah memberikan ruang, memberikan izin, kemudian mendukung, kemudian tim dari Karang Taruna atau tim Pok Darwis, kelompok peduli wisatanya ada, tapi masyarakat sekitarnya juga masih ya tahu dewek gitu kan, tahu sendiri maksudnya bisa aja usil. Ini dalam tanda kutip beberapa oknum bahasanya. Jadi sama juga masyarakatnya bagus, tapi pendatangnya yang ugal-ugalan. Iya kan? Misalkan nggak boleh buang sampah, nggak boleh buat onar malah. Tahulah, ada juga beberapa oknum. Nah, jadi dalam hal ini kesadaran kita itu adalah menumbuhkan dan meningkatkan dan memajukan pariwisata Indonesia. Apapun itu, mau di pulau, mau di pantai, mau di hutan, di camping ground, sampai ke bukit dan ke pegunungan. Jadi, gua sangat berterima kasih nih malam ini. Jujur gua merasa aman banget nih. Ngopi, udah. Ngopi udah. Ngopi lah sudem. Makan, apa Mek namanya Mek? Apa? Ubi apa? Aloy. Ubi aloy. Ubinya 8.000. Aloy foilnya 32.000. Jadi luar biasa. Jadi kopi lah sudah, ubi aloy. Sama berasnya kurang. Berasnya kurang. Sama bakar ayam guling ya. Video ayam guling nanti kita kasih lihat juga. Nah, Kak Agung sekarang. Selama ini berarti Juli, Agustus, September. Berarti 3 bulan ya? 4 bulan. Apa yang cerita paling menarik di Bukit Gatan itu? Apakah misalkan dia kesurupan atau apa gitu di Kalau kesurupan alhamdulillah belum ada. Belum. Ya. Apa dia naik ke atas itu nggak tahu ternyata ke bukit atau dia mau pergi ke tempat yang lain atau Ya, ada yang sasar kemarin. Karena bawa anak kecil juga kemarin. Iya. Cewek itu Bang, sama adik kecil cowok. Sasar ya. Oh, ada kecil cowok. Kan ada 2 Gatan itu, Manunggal 1 sama Manunggal 2. Oh, Gatan itu ada 2. Iya. Manunggal 1 air terjun. Iya, Manunggal 2 yang di puncak, Oh, campground. Manunggal 2 yang sunrise camp itu. Iya. Oh, jalurnya beda. Beda. Dia tujuan mau ke sunrise camp itu kan. Tapi lewat Manunggal 1 jadi kesasar ya. Wah. Jadi kami evakuasi alhamdulillah dapat dalam keadaan selamat. Woi, alhamdulillah. Jadi karena kesiapan dari Pok Darwisnya, teman-teman yang dievakuasi itu langsung bisa diselamatkan. Nah, apa di Gatan di Kasie ada Kak? Di Kasie juga ada yang seperti tim anggota keamanan maupun lalu lintas setiap para pengunjung yang ingin datang maupun dari pengunjung tidak bisa menaikkan tanjakan, itu kan ada motor kan mau tidak berani naik tanjakan, tapi ada tim dari Karang Taruna untuk bantu naik ke tanjakan tersebut. Jadi ketika kita ke Kasie ini kan rendah ya? Iya, rendah. Tapi kita ngelewatin 1-2 bukit ya? Ngelewatin 1-2 bukit, kemudian jembatan yang masih
sebenarnya ini PR juga buat pemerintah mungkin ya. Kalau ini bisa maju gitu kan, kalau ini terus didatangin sama orang, sama masyarakat, ya kan fungsi masuk pemerintah sini kan mendukung atau memajukan objek pariwisata atau lebih dari dinas pariwisatanya. Jadi membangun jembatan yang lebih layak dan lebih aman gitu kan. Lebih safety. Berarti kalau itu nggak bisa dilewatin sama pengunjung, dibantu. Wah, luar biasa. Itu luar biasa hebat untuk apa kakak-kakak dari Karang Taruna Kelurahan Lubuk Tanjung. Karang Tarunanya Kelurahan Lubuk Tanjung. Tapi objeknya Sungai Kasiye. Tunggu. Ini penasaran nih. Sungai Kasiye. Setahu saya Siye itu sungai, bukan? Ya, sungai. Nah, jadi coba jelaskan ini ke kita nih. Kakak tahu? Kasih, belum tahu kan? Ah, coba jelasin. Kasih itu Sungai apa? ini yaitu aliran dari pegunungan. Di sini juga ada 2 jalur. Yang pertama yang di jembatan pertama itu Sungai Kalingi. Oh, itu Sungai Kalingi. Nah, Kalingi dan ini yang keduanya Sungai Kasih. Kasih. Arti kasih itu apa? Kasih ini kalau dalam peribahasa Cul di bahasa Lubuk Tanjung itu bekas mereka atau bekas dia. Karena kalau bahasa Culnya itu langsung kasye. Kasye. Nah, kasye, kasdia. Oh, bekas kasye, kasdia. Karena dulunya ini kan banyak para penduduk yang di sini. Oh, ini dulu dihuni. Meninggalkan bekas-bekas ya seperti padi-padi. Ya, karena ini dulu perbatuan-perbatuan. Di sini juga ada beberapa yang dipercayai oleh masyarakat tempat, yaitu ada Bukit Nges. Bukit Nges. Nah, Bukit Nges itu adalah salah satu tempat di mana ya seperti alam yang mitosnya itu dipercayai oleh masyarakat sekitar kan. Kalau ada kita mau hajat tuh. Nah, aku kalau dapat motor aku mau potong kambing atau seperti itulah. Jadi ke Bukit Nges. Wah, ada nazar gitu. Ada ya, mau nazar. nazar. Nah, ini informasi-informasi yang kadang kita nggak tahu ya teman-teman. Nah, kalau Bukit Gatan itu apa artinya? Nggak tahu juga kan? Belum. Nah, belum tahu apa. Enggak kuat. Oh, Gatan tuh nggak kuat. Enggak tan. Enggak. Oh, Enggak tahan. Wow, kenapa dinamain nggak tahan? Aliran sungai di Gatan ini. Aliran sungai ini. Nama aliran sungai itu. Oh, nama aliran sungai itu namanya Gatan. Berarti nggak tahan. Apa? Nggak tahannya di situ apa? Dingin atau berat mendakinya atau apa? Dari pengunjung itu bilang ada yang pertama dia agak meremehkan, Gatan ini pendek. Naik dia nggak sampai. jadi nggak tahan. Pertama dia meremehkan nih. Gatan doang gitu kan. Mudah dipikirnya. Pas dia jalan Nggak kuat ya. masuk. Nah, sekarang ini saya nggak tahu kenapa di dunia pendakian, di dunia alam ini banyak yang menarik di mistisnya. Coba ada nggak cerita mistis di Gatan itu? Kalau nggak ada, gua seneng banget kalau nggak ada. Jujur karena gua sampai sejauh ini masih percaya nggak percaya lah gitu. Tapi gimana nih kalau secara Kalau menurut sejarah di Gatan itu dulu kan ada helipad di sana kan. helipad Dari zaman kolonial Belanda itu.